Shalom, selamat malam. Shalom, Shalom. shalom. Anda di mana nih? Saya sudah di sini. Ya, ada kamu berseri-seri kalau engkau sedang berbuat baik. Iya, gitu kata firman Amen. Tuhan ya. Bapak Ibu, kita sangat sadar sekali ya bahwa kita itu mengeluh ya. Itu firman Tuhan. Jadi mengeluh itu tidak salah ya. Roma 8 ayat 23, kita mengeluh dalam hati. Wah, kalau mengeluh dalam hati itu tentu saja keluhan yang tak terucapkan, tak terucapkan, ya. Tetapi roh itu akan berkata-kata kepada Allah, dan Allah itu mengerti sehingga dia melaksanakan apa yang dikehendakinya yang membawa kebaikan di dalam hidupmu. Amin. Kira-kira begitu. Saya ini hanya dipakai mulutnya, saudara ya. Tetapi setiap firman yang keluar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun ke bumi, dia akan mengairi bumi, memberi pertumbuhan dan membuatnya berbuah. Demikianlah firman. Akan melakukan apa yang dikehendaki Allah dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Amin, amin, amin. Nah, gitu. Terimalah berkat itu, ya. Teman-teman, malam hari ini saya ambil khusus untuk kita coba-coba ya. Saya suruh Erik untuk menvisualisasi, menggambarkan ya. Nah, Yerusalem baru itu digambarkan nggak sih di dalam Alkitab? Rupanya secara detail, saudara. Secara detailnya. Jadi malam hari ini saudara akan mudah menangkap karena tidak karena apa, saudara? Karena ini adalah gambaran-gambaran ya, yang namanya digambar dong Pak gitu. Ya kan gitu ya, orang digambar dong supaya kita tahu. Nah ini ada satu gambaran-gambaran, karena kan kita selalu ya, Pak Daniel sering suka lagu itu, oh Yerusalem kota mulia, kota, dan benar rupanya itu adalah pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan yang dikatakan itu turun dari surga. Jadi teman-teman bayangkan nggak? Kita nih doa nih hari ini kita doa, Bapa kami yang di surga. Yerusalem baru itu lagi ada di situ tuh, di situ, luar biasa itu. Terus ada kata-kata satu lagi ya, itu kan tadi Matius 6 ayat 9 ya, Bapa kami yang di surga. So letaknya jelas ya. Terus disambung dengan Kisah 3 ayat 21, dan Kristus itu harus tetap ada di surga, berarti di sana dia juga. Dua, saudara. Yang ketiga, Yerusalem baru itu turun dari surga, dari Allah. Wah, luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah bosan bilang sehebat-hebatnya pesta, prestasi gitu ya, pencapaian, it's going to be over, akan berakhir. Sebaliknya, sepahit-pahitnya penderitaan, sekelam-kelamnya kehidupan, it's going to be over, juga akan berakhir. Saudara tahu, solusi terbaik untuk sakit keras adalah mati. Saya kadang-kadang, kan saya sering sekali saudara kunjungan ke, saya memang bagian itu ya, kalau sudah ada jemaat yang ada di ruang ICU, itu mata langsung cari muka saya. Pendeta-pendeta muka saya cari ya. Atau ada jemaat yang bilang ada yang mau ada yang kerasukan setan. Pak Hens mana Pak Hens? Gitu. Jadi kita memang bagian darurat. IGD ya, buka 24 jam, siang malam tunggu panggilan. Kira-kira gitu. Pernah satu hari istri saya kaget, mau kemana? Ya pasti itu mau kemana? Jam 1 malam. Mau kemana? Ini pelayanan. Oke, langsung kan jelas ya. Rinci sampai di sana, langsung foto segala macam baru kirim. Jangan sampai bukan pelayanan tapi ngelayat gitu ya. Itu juga masalah kan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang ada di dunia ini ya, itu akan berakhir, akan berakhir. Saudara kalau dengar, mengingat-ingat, sering sekali saya ngomong kata-kata ini ya.
Karena ini adalah jurus jitu, saudara. Ya, firman itu menggiring kita untuk sampai kepada situ, barulah kita hatinya itu berpaling kepada Tuhan. Dan keberpalingan kita kepada Tuhan itu adalah satu proses. Itulah Roh Kudus yang menggiring terus-menerus, gitu. Terus-menerus dengan sabar dia, dengan lemah lembut dia giring sampai masa pemulihan itu tiba. Gitu. Nah, saudara tahu nggak? Sebelum sampai ke situ, inilah yang namanya masa-masa waktu apa namanya, Pak Tadus? Waktu apa? Kelegaan. Waktu kelegaan. Ya, inilah waktu kelegaan itu. Ya, makanya teman-teman kadang-kadang bilang, puji Tuhan, saudara dapat kelegaan. Tapi penuh nggak? Belum. Sampai waktu pemulihan itu. Nah, tetapi ada yang menarik. Setiap waktu kelegaan itu menggiring saya dan saudara kepada apa? Kepada pembaharuan. Setiap pembaharuan mengukir kemuliaan di dalam diri saya dan saudara. Yang semakin besar dari hari ke hari, dari momen ke momen, dari kejadian kepada kejadian yang lain. Dan satu hari nanti, dia akan ketemu dengan pasangannya. Dia akan ketemu dengan pasangannya. Namanya mempelai laki-laki dan mempelai dan pengantin perempuan. Dia ketemu. Tapi saudara, adakah yang tidak ketemu? Ada. Pastor Olep tadi jelaskan ya. 1 Korintus pasal berapa? 11 ya. 3 ya. 3 ya. Itu ayat 11 sampai 15. Ada yang tidak ketemu, saudara. Ya. Jadi kita harus ya. Janganlah kamu katanya bersungut-sungut dalam melakukannya itu. Ya. Janganlah kamu bersungut-sungut dalam melakukannya. Supaya satu hari nanti kamu dapat melihat bahwa kamu tidak sia-sia melakukannya. Gitu loh kata-katanya itu yang Efesus berapa kemarin ya. Jadi janganlah kamu berbantah-bantah, janganlah kamu bersungut-sungut melakukannya, supaya satu saat nanti kamu melihat bahwa kamu tidak sia-sia melakukannya. Gitu. Nah, ada apa di tengah-tengah itu supaya kita bisa tidak bersungut-sungut dan akhirnya kedapatan rupanya tidak sia-sia melakukannya? Itu di tengah-tengahnya itu adalah pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kemuliaan. Dan itu di dalam Kristus. Itu satu-satunya. Coba pasang yang lain, saudara. Kata-kata yang lain. Pengharapan akan apa? Semua pengharapan yang lain akan berhenti di dunia ini. Kecuali pengharapan akan kemuliaan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya kira Bapak Ibu, ya, Allah tahu persis, ya, onak duri dan semak belukar yang menjadi akibat dari keputusan-keputusan manusia pertama, ya kan? Sehingga Dia sendiri yang secara sempurna menyelesaikan karya yang dapat membawa orang, ya, kepada kemuliaannya melalui Kristus itu, ya. Nah, segala sesuatunya ini bukanlah fantasi, gitu. Bukan fantasi. Saudara bisa bayangkan ya, 100 tahun setelah Kristus lahir di dunia ini dan 70 tahun setelah dia naik ke surga, ya. Kemudian wahyu ini ya itu diberikan kepada Rasul Yohanes untuk dituliskan, gitu. Ya, dituliskan. Kalau saudara perhatikan ya, Wahyu 22, kita baca dulu ayat itu ya. Wahyu pasal 22. Ini sebagai pengantar ya teman-teman. Ada yang bisa dengan cepat bacakan Wahyu 22 ayat yang 8 dan 9. Wahyu 22 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya,
Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi kita tambah satu, tapi teman-teman bisa sebentar ya, kita tambah satu ayatnya di Wahyu pasal 1. Ayat 3. Wahyu Jangan, pasal 1 ayat 3. jangan Bu Lina lagi, supaya Bu Lina bisa mendengar ayat ini. Tadi kan Bu Lina udah baca itu. Nah, sekarang ada yang baca terus Bu Lina dengar. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tidak ada satupun kitab di dalam 66 kitab dalam Alkitab ini yang bilang berbahagialah dia yang membaca, yang mendengar, dan yang menuruti. Luar biasa. Teman-teman coba ya, tangkap tuh. Wahyu pasal 1 yang ketiga itu di awal, tetapi memang di ayat di 22 pasal 9 tadi untuk menuruti semua itu kan perkataan-perkataan itu. Jadi rajin-rajin baca kitab Wahyu karena dia bilang berbahagialah orang yang membaca. Makanya kalau Bu Lina tadi dengar itu, oh iya, aduh berbahagia, iya yang membaca dan mereka yang mendengar. Jadi sama juga ya kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, kita semua baca, kita sudah mendengar, sekarang menuruti apa yang ada di dalamnya. Mari kita sedikit masuk lebih dalamnya. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat dari dekat. Mari kita siapkan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-12 sampai ke-21. Bisa nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Oke, kita mulai. Ini kita punya waktu 1 jam cukup. Nanti mungkin setelah selesai ini saya buka tanya jawab aja supaya sedikit lebih ada ini ya. Siapa tahu ada yang perlu ditanyakan. Nah, jadi di Wahyu pasal 21 bagian ayat 1 dikatakan, dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. New heaven, new earth. Ya, dan langit yang pertama dan bumi yang pertama itu sudah hilang. Gitu. Di situ ada kata-kata dan laut tidak ada lagi. Nah, teman-teman, itu mungkin saja laut tidak ada lagi. Atau yang kedua, karena laut itu adalah gambaran yang mengandung sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Dan itu dibuktikan di ini ya, di Wahyu pasal 20 ya teman-teman ya. Ayat yang ke-13 atau 14 saya lupa. Dan laut mengeluarkan orang mati yang ada di dalamnya. Jadi konotasinya bisa saja laut itu maksudnya ya tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan gitu maksudnya. Tapi bisa saja juga benar-benar tidak ada. Dalam satu penglihatan saya lihat memang tidak ada, hilang begitu. Jadi kalau
yang disebutkan memang yang ada tuh sungai jadinya. Sungai. Nah, kita bertanya-tanya gini aja. Di Eden ada laut nggak? Nggak ada. Adanya sungai kan? Oke, kita lanjut ya. Sepintas saja. Nah, tapi tiba-tiba di ayat yang kedua dibilang, dan aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Turun dari surga. Bapa kami yang di surga. Ada di atas. Nah, mari kita baca dulu bacaan ini ya, teman-teman ya. Wahyu 21 ayat 12 sampai 21. Dan temboknya besar. Jadi besar itu artinya tebal, gitu ya. Lagi tinggi. Nanti saudara pasti tahu tinggi setinggi apa. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Coba digambarkan gitu ya. Jadi ada pintu gerbang nih, teman-teman. Ada pintu gerbang dan ada malaikat. Dan di atasnya tertulis 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu. Di sebelah utara 3 pintu. Di sebelah selatan 3 pintu, dan di sebelah barat 3 pintu. Jadi ada 12 pintu, 3, ya. Oke, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa anak-anak? 12 ya. Oh, kok Dorcas mau bilang 7? 12. Oke, ya. Ya, ini harus rileks sedikit nih. Soalnya udah warna-warni, terus ada malaikat-malaikat lagi. Kalau kita nggak senyum, kita dibilang ini orang rasa humor kurang sekali. Nah, oke, kayak Rida tuh masih topang pipi. Biasanya topang dagu, dia topang pipi. Oke ya, Rida ya, supaya kau senyum ya. Senyum itu mengeluarkan hormon yang bagus, ya. Oke. Tapi dia bilang, Bapak yang jangan terlalu banyak senyum, kita saja. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini saya coba gambarkan 3 di sini, 3 di sini. Berarti 3 ada di belakang, 3 ada di sebelah belakang lagi kan? Gitu ya. Nanti pertanyaan gini, selain Ruben, Simeon, Yehuda, Benyamin, Yusuf, dan Lewi, siapa lagi kah 6? Siapa lagi kah 6 suku Israel itu? Ayo, siapa yang jawab? Dan Naftali, Gad, Asher. Wah, memang ini sekolah minggu lulus. Dorcas ya, terima kasih ya. Teman-teman, bukan karena Dorcas bisa melihat tulisan yang di belakang ini, bukan ya. Bukan ya, tapi karena itu sudah tahu ya. Nah, ya sederhana dulu ya, sederhana ya. Oh, rupanya begitu ya. Fantasi itu harus ada. Oh, 3. Jadi kalau tiba-tiba saudara sampai di sana dan gelap, saudara harus ingat ada 3 pintu kiri, timur, barat, selatan, utara. Gitu ya. Jadi jangan berkumpul di 3 pintu, harus ingat ada 9 pintu lagi ya, gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, yang kedua ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Batu dasar itu foundation stone, jadi seperti fondasi. Saudara tahu ya, ada namanya cakar ayam tuh, nah ya, fondasi itu. Nah, ini Erik coba menggambarkannya dengan ini nih, teman-teman. Nih 1, 2, nih fondasi nih 3, 4. Tapi karena di sana nggak kelihatan kan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di atasnya tertulis ke-12 rasul. Ke-12 rasul. Yang menarik gini loh teman-teman, nanti di bacaan terakhir di bawah tuh ada sesuatu. Tapi jangan dulu lah. Nih 12 rasul. Dari sini saja saudara bisa bayangkan ada 12 suku dan ada 12 rasul gabung di Yerusalem baru. Betapa hebat Allah merancang sejak awal. Injil kepada Abraham. Injil yang sama ini itu bercahaya, dan cahaya Injil ini itu adalah kemuliaannya Kristus yang adalah gambaran Allah. Wah, saya waktu lihat ini saya bilang, sebenarnya baca kitab Wahyu pasal 21 ini semua beres ini saya pikir. Ya kan?
Oke, kita lanjut dulu ya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Oke, 4 persegi. 4 persegi itu dalam bahasa matematika kubus. Kubus ya. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi panjangnya sama dengan lebarnya. Panjangnya sama-sama lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 12.000 stadia. 12.000 kurang 01 ini Pak. 12.000 ya. Salah ini teman-teman ya. Kurang 01. 12.000 stadia, 12.000 stadia, 12.000 stadia. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini penjelasan sedikit nih. Lalu ia mengukur temboknya, tembok itu tebal temboknya 144 hasta, itu sekitar 68 meter. Teman-teman kebayang nggak tembok tebalnya? Tembok Yeriko tebalnya berapa? Ada yang tahu? Itu disebutkan itu tebalnya itu 8 kereta berjajar. Nah, jadi tebalnya tembok Yeriko itu 6 meter. 6 meter. Kita kebayang loh 6 meter ya. Itu 6 meter tuh panjang ruang tamu kita biasanya ya. Itu tebal tembok. Tebal temboknya tembok Yeriko. Yang ini teman-teman tebalnya 64 meter. Tebal. Jadi batu apa itu yang dibuat Pak ini? Susun itu ya. Nah, bayangkan ya. Oke, kita lanjut. Menurut ukuran manusia dan yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu, nah ini baru ya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Nah, nanti kita jelaskan itu. Nah, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Jadi tadi ini ya, ada ini ya. Batu dasarnya 12 rasul. Ya kan? 12 rasul. Terus di sini ditulis dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Teman-teman kalau baca ini, dasar pertama sampai dasar yang ke-12. Ke-11 dan yang ke-12. Jadi secara khusus nih, ditulis nih ya, dasar yang pertama batu yaspis. Jadi kalau teman-teman lihat, Erik coba gambarin ini, warna-warna ada yang hijau, ada yang ini, ada yang seperti ini, yang warna ini. Mencoba untuk mendekati bahwa sesuai dengan ini nih, dasar dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, sampai dasar yang ke-12 kecubung. Batu kecubung gitu. Jadi kok bisa ya? Kok bisa secara khusus yang rasul-rasul ini diwakilkan dengan batu yang berkilau-kilau? Karena apa? Tahta Allah kemuliaannya itu juga digambarkan dengan permata yaspis dan sardis gitu, laswardis gitu. Nah, ya. Jadi kok rasul ini digambarkan dengan itu ya? Gitu. Yang suku Israel kan hanya gerbang itu, hanya gerbang. Apa itu? Berkilau-kilauan. Kalau teman-teman lihat ini, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Jadi ada kebayang ya, emas bagaikan kaca murni. Jadi yang ditonjolkan adalah kejerniannya gitu, ya, kejerniannya. Nah, lanjut dengan di sini nih. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah, nah ini ke-12 pintu gerbang. Kalau ini kan ke-12 dasar, itu terdiri dari dihiasi dengan segala jenis permata.
Yang saya mau gambarkan di sini ini saudara, coba lihat kemuliaannya berbeda. Ya, kemuliaannya berbeda. Sekalipun jadi menyatu di dalam Yerusalem baru, tapi kelihatan di sini kemuliaannya berbeda. Ini itu tembok kota dihiasi dengan segala jenis permata. Nah, dasar-dasar itu kan ke-12 rasul. Tapi ke-12 pintu gerbang adalah 12 mutiara, selesai. Ya kan? Apakah ada kemuliaan di situ? 2 Korintus 3 bilang ada, disertai dengan kemuliaan Allah, kan? Tetapi kemuliaan itu pudar, kan? Ya. Nah, setiap pintu gerbang itu terdiri dari satu mutiara. Sudah kan jelas di situ aja ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi di sini emas tulen kaca murni, di sini emas murni kaca bening. Menjelaskan ke kita mengenai apa? Satu kemuliaan yang sempurna. Jadi emas itu menggambarkan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Dan ada kaca murni dan kaca bening. Artinya apa? Tidak ada yang bisa tersembunyi itu di Yerusalem baru. Gitu. Semuanya terlihat, gitu ya. Oke. Teman-teman sampai sini ada yang bertanya? Sambil saya perbaiki 1200-nya karena live kan. Cincin Pak ini. Aduh cincin, saya ada di Jamrut, mainnya ada. Berkilau-kilauan Pak, ya. Jadi konotasinya kemana? Konotasinya adalah kemana? Ke kemuliaan itu, gambaran mengenai kemuliaan, ya. Oke. Nih, berarti batu cincin. Kira-kira apa maknanya itu teman-teman? Emas-emas tadi. Kan sering dengar kan, katanya jalannya dari emas. Ya memang ayatnya begitu. Ya kan? Surga itu jalan-jalannya dari emas. Emang ayatnya bilang begitu kan? Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai. Ini semua yang saudara tahu mengenai tempat yang mulia ini tuh menarik, ya. Saudara bisa figurasi di sini, digambarkan di sini gitu, ya. Nah, kita mulai satu-satu ya. Dikatakan Yerusalem baru itu berbentuk apa tadi? Persegi. Ya, 4 persegi ya. Jangan sampai ada yang langsung baca di depannya. Jadi Yerusalem baru itu berbentuk 4 persegi atau kubus. Nah ini ya, panjangnya, lebar dan tingginya itu sama, yaitu 12.000 stadia. Teman-teman, satu stadia itu 192 meter. Satu stadia itu 192 meter. Kalau kita kali 12.000 dikali 192 hasilnya 2.304 kilometer. Atmosfer itu 600 kilometer. Atmosfer. Di atas atmosfer itu artinya apa? Tidak ada lagi kekuatan gravitasi. Jadi orang kalau di luar angkasa atau atmosfer itu ya melayang. Gitu kan? Itu maka jangan sampai pesawat lewat sampai situ. Dia pasti kebuang ke atas. Ya. Tidak ada lagi daya tarik ke dalam bumi. Ini saudara bayangkan 2.304 kilometer tingginya ini. Gitu. Wah, jadi kalau kita nih ngomong nih, ya Pak Tadus, ini adalah kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Ini adalah
kemuliaan yang melebihi segala-galanya, ya ini lebih luar biasa lagi. Di kitab Mazmur dibilang begini, kemuliaanmu itu mengatasi langit, gitu. Mengatasi langit, ya. Ini tingginya 2.300 kilometer. Panjang dan lebarnya ini itu 2.300 kilometer, sama 2.300 kilometer. Saudara, 2.300 kilometer itu lebih dari panjang Sabang sampai Merauke. Coba panjang Sabang sampai ke Merauke berapa? Nah, lebih jauh. Kalau kita kali luasnya, berarti luasnya Yerusalem baru berapa? 5.308.416 kilometer persegi luasnya. Wah, benar-benar satu kota. Oh, oke, menarik nih ya. Jadi Sabang sampai Merauke itu katanya 5.200 kilometer. Jadi ini seperti pertengahan ya, seperti pertengahan ya. Jadi dari Sabang mungkin sampai tengah-tengah, terus tengah-tengah sampai Merauke itu. Nah, itu tuh ya. Jadi sebesar itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ingat nggak? Coba ada yang baca 1 Raja-Raja 6 ayat 20. Aduh, harus cepat-cepat nih. Udah 21:12. Masih ada 4 slide. Tapi ini bagian-bagian ini semua, teman-teman. Jadi, saudara akan tahu Yerusalem baru tuh kayak gitu. Nanti kalau baca Wahyu 21 ayat 12 sampai 21, tutup mata. Karena udah punya bayangan kan. 1 Raja-Raja 6 ayat 20. 1 Raja-Raja 6 ayat 20. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Menarik ya. Jadi bentuknya kubus. 20 hasta itu teman-teman sekitar 9 meter. Jadi ruang Maha Kudus di dalam bait sucinya Salomo, ruang Maha Kudus, itu bentuknya kubus. 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Sekarang itu adalah seperti sesuatu yang menggambarkan. Karena ruang Maha Kudus itulah tanda atau tempat di mana Allah hadir. Nah, di Yerusalem baru yang lebarnya dan panjangnya itu 2.300 km, itu kemuliaan Allah menerangi kota itu. Kemuliaan Allah menerangi kubus itu. Kubus ini. Nah, teman-teman, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Lambang kesempurnaan. Itu adalah simbol kesempurnaan. Jadi sampai di sini, ya, dari ruang Maha Kudus, Bait Suci Salomo, sampai Yerusalem baru itu konsisten. Allah hadir di dalam kesempurnaan. Saudara ya, tangkap satu ya. 12.000 stadia, 12.000 stadia, 12.000 stadia, kesempurnaan. Mirip dengan 20 hasta, 20 hasta, 20 hasta, ruang Maha Kudus. Temboknya besar, yaitu 144 hasta. Tadi yang 64,8 meter. Ya, tebal temboknya. Hal ini adalah simbolis juga 12 suku Israel dikali 12 rasul. 12 kali 12. Jadi semua angka yang dipakai di sini itu benar-benar adalah angkanya Allah gitu, ya. Iblis tidak pernah memakai angka 12 ini. 12 suku Israel, 12 rasul, kemudian muncullah angka 144 ya. Terus panjangnya 12.000 stadia gitu. Oke. Temboknya dari permata yaspis, tadi yang saya jelaskan ya. Kata yaspis juga dipakai di dalam Wahyu 4 ayat 3. Coba dibaca Wahyu 4 ayat 3. Ya, teman-teman ikutin ya. Ini hanya 3 slide ke depan dan kita akan main-main begini terus nih. Ayat kita baca. Wahyu 4 ayat 3. Wahyu 4 ayat 3.
Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samurda rupanya. Oke, ya. Jadi yang duduk di atas, tahta dilukiskan bagai yaspis. Allah sendiri kemuliaannya itu digambarkan sebagai yaspis. Saudara, temboknya dari permata yaspis. Jadi adalah tembok ini kan lambang daripada para rasul. Ya. Jadi kemuliaannya itu adalah kemuliaan yang kok bisa kemuliaannya mirip dengan kemuliaan yang duduk di tahta para rasul ini? Kenapa? Karena para rasul ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mungkin untuk mereka dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar sampai mereka memiliki kemuliaan yang sama dengan Kristus. Karena Kristuslah yang menyingkapkan kemuliaan itu. Tidak dipakai kepada ke-12 suku Israel. Ke-12 suku Israel dikasih lambang mutiara. Mutiara bercahaya nggak? Oh, bukan cuma bercahaya, cemerlang. Muka Musa cemerlang, tapi pudar. Ya, luar biasa ya. Aku ingat nih, pernah Pak Tadus ngomong ayat ini ya. Karena tanpa kita, mereka tidak jadi sempurna. Waduh, saya jadi ingat, wah luar biasa. Luar biasa banget. Tanpa kita, mereka tidak jadi sempurna. Jadi tanpa 12 rasul dan mereka yang hidup dari pemberitaan para rasul, maka 12 suku Israel itu tidak jadi sempurna. Tuh. Ini digambarkan tuh di sini, ya. Ini saudara kalau tangkap ini, ya itu orang nggak bisa tangkap itu ya. Nah, saudara, jadi ke-12 batu dasar tembok itu adalah 12 rasul anak domba yang merah ini ya. Ya. Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Benar ya yang terakhir diganti Barnabas kan? Oke. Juga dikiaskan dengan segala jenis permata. Nah, ya segala jenis permata yang berkilau-kilauan tadi kita sudah baca ya. Segala jenis batu permata dalam kilauan warna-warni sekali lagi melukiskan kemuliaannya Allah. Nah, bagian yang lain itu ini saudara ya. Kota itu dari emas tulen bagaikan kaca murni dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ada murni dan ada bening. Emas menunjukkan kesempurnaan. Ya. Karena gini, emas itu kan apa istilahnya? Emas itu dimurnikan. Ya. Emas kan dimurnikan. Emas adalah logam yang paling terakhir yang sudah tidak bisa dimurnikan lagi. Udah emas namanya AG ya. AG itu apa ya? Enggak, AU ya, aurum ya. Saya lupa ya. Lambangnya ya gitu ya. Jadi tidak bisa lagi. Hasil yang lain dari emas itu sebelum dari emas itu sisanya itu kan perak kan gitu, masih ada perak gitu ya. Nah, jadi emas itu melambangkan atau memberi makna kesempurnaan surgawi dibandingkan dengan kaca bening. Nah, saudara, jadi bayangkan ya, kita ngomong hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ini bukan hanya dari cerita bagaimana karakter, bagaimana sikap, bagaimana pikiran dan perasaan, jiwa. Bukan hanya itu. Memang keseluruhannya digambarkan mengenai kesempurnaan gitu. Ya. Oke. Dibandingkan dengan kaca bening yang merujuk pada kemurnian yang sempurna. Jadi kesempurnaannya itu murni. Makanya teman-teman jadi begini kan, penderitaan itu adalah ujian terhadap imanmu, ya. 1 Petrus ya. Gunanya adalah untuk menguji kemurnian imanmu. Gitu. Seperti apa? Coba 1 Petrus 5 ya. Seperti 1 Petrus, betul ya?
1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 7 ya, sampai 7 ya. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Menarik ya. Jadi teman-teman bayangkan nggak? Kalau ngomong kemurnian iman, itu selalu dihubungkan dengan Yesus Kristus, hari Yesus Kristus menyatakan diri. Hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kita baca 1 Korintus 3 tadi, hari Tuhan. Di sini urusannya dengan pengujian kemurnian iman, pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi di akhir, di titik akhir itu semua diuji. Dan ujiannya harus menjadi murni, seperti emas yang diuji. Saya membawa saudara dulu memiliki fantasi itu kan. Ini fantasinya dari dalam Alkitab nih, ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan insight atau pencerahan yang kita dapat dari situ, ya. Kejerniannya sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak bercacat. Jadi kalau kita bilang ya, tak bercacat dan tak bercela itu gambarannya apa? Diuji dengan api sehingga muncul kemurniannya seperti emas. Ya, boleh catat itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tak bercacat dan tak bercela? Diuji dengan api sehingga kemurniannya timbul seperti emas. Nggak ada lagi. Kalau udah emas, mau dimurnikan bagaimana lagi? Nggak bisa lagi. Gitu. Nah, kalau saudara memurnikan perak, dia akan keluar emas, sisanya emas gitu. Ya. Sebelum perak itu saya lupa ada gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada 12 gerbang, sekarang pada 12 gerbang tertulis 12 suku Israel. Ya, tadi kita baca, dan pada 12 dasarnya tertulis nama 12 para rasul. Jadi yang hijau dan yang merah. Yang menunjukkan, ini yang menarik nih saudara, Yahudi dan Yunani. Ya, ini kalau kita lebarkan gitu ya, wah bisa sampai kitab Kejadian itu disambung-sambung tuh. Tapi kesimpulannya ada di sini, ya. Ini menunjukkan representasi orang-orang percaya PL dan PB. Sama seperti gambaran yang ditunjukkan oleh 24 tua-tua. Yohanes tidak menyebut nama 12 suku dan 12 rasul untuk Yohanes tidak menyebut nama 12 suku dan nama 12 rasul untuk menyatakan bahwa jemaat Allah jadi ini ya, penyebutannya berbeda. Rasul tuh menghasilkan jemaat. Suku Israel itu menghasilkan umat Allah. Jadi jemaat Allah dan umat Allah PL dalam kesatuan yang sempurna dan selaras. Nah, 24 tua-tua ini 12 tambah 12. Akarnya di 12. 12 kali 12, 12 tambah 12. Coba baca Wahyu 4 ayat 4. Wahyu pasal 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas dari kepala mereka. Amin. Jadi di sekeliling tahta, jadi di dalam Yerusalem baru itu tahta Allah ada dan tahta anak domba. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Oke. Paulus berkata bahwa semua orang ini adalah anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 20 ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya kan, di atas batu karang ini, di atas dasar batu ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi, kebayang nggak?
Kok nyambung ke Yerusalem baru tuh kata-kata itu? Ya. Yang ketiga, Abraham mengatakan dia menanti-nantikan jadi umat Allah di Perjanjian Lama, yang memang tergambarkan di sini ya dengan 12 suku Israel. Abraham bilang Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Wah, Pak Tadus, coba bayangkan nih kata-kata ini. Abraham bilang dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Dasarnya itu para rasul. Ya Allah, gimana tuh ceritanya? Ya, ini yang dulu, coba cari ayat itu ya, bahwa kesempurnaan. Ibrani 11 ayat 40. Coba baca, Pak. Dulu saya bertanya-tanya loh ayat itu. Masa sih? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di sini bisa digambarkan gitu, Pak Tadus. Saya baru mengerti ini malah. Saya juga baru mengerti. Maksudnya semakin mengerti sih gitu ya. Dulu cuman, oh itu kali ya. Tapi kebayang ya, tambah ya, Abraham menanti-nantikan kota yang punya dasar. Oh, maksudnya, dulu nggak punya dasar. Ya nggak punya dasar. Karena Kristus yang dapat menyingkapkan gitu. Dasarnya itu harus Kristus. Luar biasa. Nah, dasarnya Kristus itu maksudnya apa? Para rasul ini, ya murid-muridnya Kristus itu. Yang direncanakan oleh dan dibangun oleh Allah sendiri. Wah, ini luar biasa. Nah, jadi ditegaskan bahwa 12 rasul adalah miliknya anak domba. Jadi di Wahyu 21 ayat 14 itu ditulis begitu. Ya, rasul milik anak domba. Nah, itu menarik tuh. Ntar teman-teman perhatiin tadi bacaan kita ya, Wahyu 21 ayat 14. Jadi tulis ya, rasul milik anak domba. Ya. Hal ini menyeratkan bahwa oleh korban kematiannya di atas kayu salib, Yesus telah membebaskan umatnya dari dosa. Ke-12 rasul ini diutus sebagai utusan Injil ke seluruh dunia. Itu yang dibilang tadi, yang dibangun di atas dasar para rasul. Mereka inilah anggota keluarga Allah. Ya. Jadi betapa mulianya tuh saudara ya. Lahir dari pemberitaan para rasul ya. Oke. Nah, semua mengenai Yerusalem baru tadi yang kita sudah deskripsikan, sudah jelaskan, Allah tinggal di dalamnya. Allah berdiam di dalamnya. Seperti ruang Maha Kudus di Bait Suci Salomo, di mana itu adalah tanda di mana Allah berdiam, simbol kehadiran Allah. Maka di sini Allah hadir, ya. Dan yang menarik begini, saudara, Bait Suci itu tidak ada lagi, karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Bait Sucinya. Karena Allah hadir di situ. Jadi, saudara bayangkan kan, yang dibilang Bait Suci itu, ya, adalah simbol di mana Allah hadir, kan? Simbol di mana Allah hadir. Ketika Allah sendiri menyatakan kehadirannya di dalam diri manusia, maka dikatakan tubuhmu adalah baitnya Allah. Nah, sekarang saudara, Allah sendiri hadir di tengah-tengah umatnya, sehingga tidak ada ruang di dalam di dalam Yerusalem baru ini yang tanpa kehadiran Allah. Sehingga bait suci itulah bait suci. Bukan lagi orang per orang yang adalah baitnya Allah atau tempat kehadiran Allah. Tapi tidak ada ruang di luar manusia itu, di luar orang-orang kudus yang ada di dalam Yerusalem baru ini, yang tidak diliputi oleh kemuliaan Allah. Sehingga dikatakan, itulah bait suci. Yaitu Allah sendiri. Sehingga dikatakan, bait suci tidak ada lagi, karena Allah sendiri itulah bait sucinya. Ya. Dulu ruang Maha Kudus itu ya, saudara, di Bait Suci Salomo berbentuk kubus, kan? Tadi yang kita baca. Kota suci ini juga berbentuk kubus. Di sanalah Allah tinggal dan memenuhi dengan hadiratnya yang kudus. Orang kudus di kota ini tidak pernah berada di luar hadirat Allah. Jadi tidak ada ruang yang tidak ada
atau diliputi oleh kehadiran Allah. Sebab Allah tidak pernah berpisah lagi dengan umatnya. Wow, forever ever, ya. Bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Mereka bisa masuk dalam hadiratnya tanpa perantaraan Kristus. Wah, coba baca nih, ini aku kemarin belum sempat. Ibrani 9 ayat 24. Mereka tidak masuk dalam hadiratnya tanpa perantaraan Kristus lagi, karena Allah ada di situ, gitu. Ini kalau saudara mengikuti saya ini, saudara akan nangkap sesuatu juga, bahwa oh, Allah itu ada dan Kristus itu ada. Allah itu ada, anak domba itu ada. Ya. Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Amin. Amin, ya. Jadi Yesus sendiri yang melakukan segala sesuatu untuk membawa kita masuk ke dalam tempat atau hadiratnya Allah, ya. Peran Kristus sebagai anak domba perantara telah berakhir dan Kristus kini berperan sebagai mempelai pria bagi umatnya. Nah, di sini menarik, ya. Jadi persekutuan antara Kristus dan jemaatnya itu udah menjadi mempelai dan pengantin perempuannya, gitu. Ada persekutuan atau hubungan, gitu, ya. Di situ nanti saudara, kalau ingat kemarin kita bilang, dan anak domba itu menuntun mereka ke mata air, ke sumber mata air, ya. Penggenapan bait suci secara ideal terrefleksi dalam janji Allah bahwa ia akan hidup selamanya di antara umatnya. Ini menarik, ya, kata-kata ini menarik, saudara. Jadi yang dibilang bait suci itu adalah sebenarnya Allah mau hidup selamanya dengan umatnya. Makanya kebayang ya gradasinya itu, ya, sejak ruang maha suci, ya, ruang maha kudus ada di dalam bait suci Salomo, kan? Terus kemudian ada pondok Daud, ya. Terus tiba-tiba sekarang tubuhmu adalah baitnya Allah. Setelah itu berakhir di Yerusalem baru. Bait suci tidak ada lagi. Karena seluruh ruang dan waktu, ya, seluruh ruang dan waktu dan dimensi, gitu kan, adalah kehadirannya Allah. Jadi bait sucinya itu adalah Allah yang hadir dan hidup bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya, ya. Makanya saudara baca coba, ya, Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin. God present, ya. Tuhan hadir di situ. Jadi sejak awal tuh sebenarnya nubuatan ini sudah hadir, tapi belum terang, ya. Nah, melalui Rasul Yohanes, Allah sendiri yang berbicara kepada Yesus, ya. Kemudian melalui malaikatnya itu diberikan kepada Yohanes. Di Yohanes 4 ayat 21-23, saudara tahu ini, ya. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa penyembahan yang benar bisa menyembah Allah di mana saja. Tidak di Gunung Gerizim, tidak di Yerusalem, kota secara fisik itu, ya. Tetapi sembahlah Allah di dalam roh, huruf kecil, ya, di dalam kebenaran. Coba baca Yohanes 4, 21 dan 23. Yang lain, Afin,
Yohanes 4 ayat 21. Ya, Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. dan 23. Di unmute dulu Dorcas. Unmute dulu Dorcas. Ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan hadir di situ, ya. Oke. Jadi sejak kapan itu? Oh, Yesus ngomong sampai, tahu nggak perempuan Samaria bilang apa kepada Yesus? Ada apa yang perempuan itu bilang sama Yesus terkait dengan seluruh cerita kita ini? Saya ingin tahu nih, teman-teman nangkap nggak? Coba, ini jawabannya hebat kalau tahu. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Oke, itu boleh, tapi tidak terlalu kuat. Tiba-tiba nih, Yesus datang membongkar kan? Ya kan? Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Iya, masih ujungnya, Pak. Jadi kebayangan, Pak. Sejak dulu, itu ada ruang Maha Kudus. Ada tempat untuk menyembah gitu. Tiba-tiba Yesus bilang, enggak. Sekarang itu di mana saja. Ya karena di mana rohmu ada. Ya kan? Kira-kira apa yang paling ini di situ? Teman-teman perhati nggak kata-kata itu? Wanita itu bilang, adakah kau lebih besar dari bapa kami Yakub? Iya kan? Jadi dia mau bilang begini, kami Israel. Kami 12 suku Israel. Kan dia mau bilang begitu. Kau siapa ini? Gitu kira-kira. Kami 12 suku Israel dengan Torah. Dekalog. Kira-kira gitu, Pak. Kira-kira gitu. Ayat 12. Ya. 19 dan 20. Iya, itu kan. Tapi saudara bisa tangkap dari gambar ini, toh? Bisa kan? Kan kebayang nih, ini gerbang loh. Tapi di bawah dasarnya, itu adalah rasul. Di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaat. Dan Abraham datang dari sini-sini kan. Abraham bilang dia menanti-nanti kota yang dibangun dengan dasar. Sampai di ayat berapa tadi Pak itu? Ya 48 ya. Ya. Yang dibilang tanpa kita mereka itu tidak menjadi sempurna. Ayat 40 Ibrani 11. Yohanes 11 ayat 40. Jadi Ibrani 11 ayat tadi 10 dan kemudian 40 ya. Yeah. Gitu teman-teman. Wah, tangkap ini saudara ya, luar biasa. Disinilah kegairan. Nah, Paulus mengajarkan bahwa sebagai jemaat mereka adalah baitnya Allah. Ya. Tuhan hadir di situ. Jadi sejak sekarang ini. Nah, teman-teman ya, saya stop di sini dulu ya. Inilah waktu kelegaan itu. Kita akan menunggu waktu pemulihan itu. Waktu pemulihan adalah sesuatu yang lama berlalu. Oke, ya. Jangan lupa itu ya. Ini namanya waktu pemulihan. Apa yang kau tunggu-tunggu? Saya sedang nunggu waktu pemulihan. Gitu. Apa sih itu? Segala sesuatu yang lama itu berlalu. Apa itu? Maut. Kalau maut udah tidak ada, berarti perkabungan, ratap tangis,
perkabungan ratap tangis, kedukaan, air mata, kan? Itu sudah tidak ada lagi, ya. Dan yang baru telah datang, gitu ya. Nah, tapi itu kan belum sampai. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, ya. Tubuh kema yang sementara ini, kan masih ada di sini. Tetapi ketika engkau dan saya ada dalam tubuh yang fana, kema yang fana ini, ya, tubuh yang sementara kema yang fana ini, kita sudah masuk ke dalam waktu kelegaan itu. Nah, waktu kelegaan itu bicara mengenai perempuan yang di Samaria itu. Dikatakan, air yang kau minum itu akan buat kau haus lagi. Tetapi air yang kuberikan, waktu kelegaan itu, tidak akan membuat kau haus lagi. Tetapi, nah yang menarik, ada menarik kan, tetapi tidak cukup dengan air yang kuberikan kau minum dan tidak haus lagi. Tidak cukup. Karena setelah itu, kau seperti hati rumah yang disapu bersih, tetapi tak bertuan. Bisa saja yang diusir itu mengundang 7 yang lain dan datang. Makanya dia bilang, tetapi air itu akan menjadi mata air di dalam engkau. Menjadi mata air yang terus akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi mata air ini bicara mengenai Roh Kudus. Ya. Yohanes pasal berapa? 7 ya, ayat 38 39 kan, yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus, ya. Jadi bicara mengenai Roh Kudus yang apa? Yang akan terus-menerus menuntun, menolong, menggiring dan memimpin kita, ya. Nah, teman-teman, saya rindu kita baca ayat-ayat ini karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menyatakan waktu kelegaan itu. Saudara, setiap hari kita bisa rasakan hal ini, bahwa ada momen-momen kelegaan yang kita rasakan, ya. Itu bukti bahwa sungguh-sungguh Allah itu Tuhan hadir di situ, ya. Mulai dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, ada 2 Korintus 6 ayat 16, ada Efesus 2 ayat 21 dan 22. Ada 3 orang, silakan. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Amin. Bait Allah itu ada, nah, dan bait Allah itu adalah kamu. Susah payahnya orang dulu buat bait suci, terus tiba-tiba Yesus bilang bait Allah itu adalah kamu, kan? Paulus tiba-tiba bilang bait Allah itu adalah kamu. Waktu kelegaan itu. Lanjut 2 Korintus 6 ayat 16. Dua Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oh, ini kata ini loh diulang di situ tuh. Luar biasa itu kata itu juga, ya. 2 Korintus 6 ayat 16. Ini sudah ada ininya loh, sudah ada sudah ada sejak awal juga itu, ya. Nah, ini Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Itu udah bicara mengenai jemaat, ya. Jadi ada tubuh-tubuh jadi jemaat, ya. Wow, luar biasa. Kita lanjut, ya. Sedikit lagi. Ada 2 slide lagi, teman-teman. Jadi saudara, kita udah bahas mengenai
sekeliling atau suasana daripada kota itu, terus kita tahu Allah benar-benar Tuhan hadir di situ. Itu waktu pemulihan. Sekarang waktu kelegaan pun Allah hadir di dalam kita, ya. Nah, keadaannya saudara atau dinamika di dalam Yerusalem baru itu, ya. Wahyu 21 ayat 24 sampai 26. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Itu dinamikanya. Jadi pintu-pintu ini, gerbang-gerbang ini katanya apa? Tidak pernah ditutup, ya. Jadi saudara, di sepanjang kitab Wahyu, bangsa-bangsa selalu merujuk kepada, kalau saudara ingat, selalu saya bilang ya, bangsa-bangsa itu merujuk kepada bangsa-bangsa lain yang karena menolak dan melawan Allah, mereka layak menerima murka. Jadi saya selalu bilang, ada bangsa-bangsa di bumi gitu ya, itu selalu merujuk kepada hal yang tidak baik, bahwa mereka adalah hatinya melekat kepada bumi atau ada di dunia. Tapi di kitab Wahyu ini, di pasal 21 ini, kata bangsa-bangsa dalam 3 ayat ini ya, Wahyu 21 ayat 24, 26, dan 22, pasal 22 ayat 2, kata bangsa-bangsa ini merujuk kepada bangsa yang telah ditebus dan masuk Yerusalem yang baru, ya. Nah, bangsa-bangsa dan raja-raja ini adalah bagian dari keluarga Allah. Mereka dengan sukacita mempersembahkan korban dan pujian mereka, ya. Nah, penduduk Yerusalem baru berasal dari ini ya, setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa, ya. Mereka dibeli dengan darah anak domba, ya. Wahyu 5 ayat 9, ya. Mereka adalah kumpulan besar yang tak terhitung jumlahnya. Ini bagus dibaca ini. Wahyu 5 ayat 9 dan Wahyu 7 ayat 9. Jadi Wahyu 5 ayat 9 itu, Wahyu pasal 5 itu bicara mengenai anak domba di tengah-tengah tahta, ya. Siapakah yang bisa membuka gulungan kitab yang ada di tangan yang sang Tuhan yang maha kuasa itu? Ya, Yohanes menangis, siapa? Nah, kemudian muncul ayat 9 ini, ya. Ada yang baca Wahyu 5 ayat 9. Yang satu siap-siap Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin. Ya. Jadi kalau saudara bayangkan penebusan darah Kristus itu, ini di kitab Wahyu ini bicara mengenai di tahta itu dipertaruhkan, kan, mereka ini yang engkau telah beli dengan darahmu. Ya. Nah, mereka yang telah kau beli dengan darahmu ini, kalau kita lihat di Wahyu 7 ayat 9, mereka pakai apa? Silakan dibaca. Tujuh ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi orang-orang yang telah dibeli dengan darah anak domba itu memakai jubah putih, ya. Mereka memakai jubah putih dan berdiri di hadapan anak domba. Jadi saudara sekarang udah bayangkan 2.300 km. Jangankan mata, ya. Ujung orang tuh udah bukan ujungnya, kan gitu. Pandangan kita bukan ujungnya. Mereka berdiri di hadapan anak domba dengan dengan jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang dibeli dengan darah anak domba. Oke? Jadi, saudara, di dalam Yerusalem baru ini ada bangsa-bangsa dan mereka itu adalah penduduk
Mereka itu penduduk. Nah, mereka ini siapa penduduk ini? Oh, dari segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Mereka ini siapa yang telah dibeli dengan darah anak domba? Mereka adalah satu kumpulan besar, ya, yang memakai jubah putih. Bayangkanlah itu, suasana itu, ya. Oke. Nah, raja dan di antara mereka itu ada raja-raja. Jadi raja-raja di bumi adalah mereka yang beroleh kehormatan. Jadi ada raja, ya. Ini yang di Wahyu pasal 3 ayat berapa? 21, ya. Ya, Wahyu 3 ayat 21. Raja-raja di bumi adalah mereka yang beroleh kehormatan memerintah bersama dengan Kristus, yaitu satu kerajaan. Mereka adalah imam-imam bagi Allah, ya. Makanya nih, saudara, kamu adalah imamat yang rajani. Imam yang sekalian jadi raja. Ya, itulah ya. Satu kerajaan, imam-imam bagi Allah. Kamu adalah imamat yang rajani. Nah, coba baca saudara Wahyu 5 ayat 10. Wow. Oke, kita berakhir dengan tepat waktunya, ya. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ini bicara mengenai bumi yang baru. Bumi yang baru, ya. Jadi engkau telah membuat mereka jadi satu kerajaan. Mereka yang mana? Bangsa-bangsa ini, yaitu penduduk-penduduk ini, yaitu yang dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa ini, itu menjadi satu kerajaan. Oke? Dan mereka itu ada raja-raja yang beroleh kehormatan, ya. Oke. Nah, bagian yang terakhir, teman-teman, pintu gerbang Yerusalem baru itu, yaitu ada 12 gerbang, tidak akan ditutup karena malam tidak ada lagi. Nah, di sini bicara mengenai matahari dan bulan tidak berfungsi lagi, ya. Kota itu selama-lamanya siang, ya. Ya, menikmati cahaya kemuliaan Allah dan anak domba. Ini yang di Wahyu 22 ayat 5, ya. Coba baca Wahyu 22 ayat 5. Malam tidak ada lagi, katanya. Jadi ada kata laut tidak ada lagi, terus tiba-tiba ada malam tidak ada lagi, dan laknat tidak ada lagi. Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wah, digabung di situ, ya. Digabung, ya. Menarik, ya, digabung di situ, ya. Jadi malam tidak ada lagi karena dan tidak perlu matahari dan bulan lagi, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Itu juga ayat raja, memerintah sebagai raja selama-lamanya, itu di Wahyu 22 ayat 5, ya. Oke. Orang-orang kudus di kota suci tidak perlu beristirahat. Ya, artinya tidak perlu tidur itu loh, saudara. Karena tidak ada lagi kegelapan di sana, ya. Kota itu ditutup pintu gerbangnya karena menghindari dari apa? Dari perampokan, dari kejahatan, karena masih ada kejahatan. Tapi di sana tidak ada, ya, tidak ada, sehingga tidak perlu ditutup, tidak perlu juga beristirahat, gitu, ya. Mereka bersama malaikat menyembah Allah dalam kekekalan. Penduduk kota, nah ini, ya, mereka bersama malaikat. Jadi saudara kalau pernah dengar ayat bahwa kita akan hidup seperti malaikat di surga. Bukan sama seperti malaikat nggak punya daging. Ya, tapi maksudnya ini bilang kita akan hidup seperti malaikat. Itu artinya apa? Worship God, gitu, ya. Worship. Kata worship itu, saudara, dari kata worthy. Worthy itu layak. Jadi menempatkan Allah di tempat yang layak, gitu. Satu
kegerakan yang menempatkan kegerakan, satu kegairahan, satu niat gitu ya, satu perbuatan yang menempatkan Allah yang di tempat layak, di tempatnya dia gitu, worthy dan ship gitu kan, jadi worship. Oke. Nah, jadi bersama dengan malaikat, sama seperti malaikat, bukan kemudian gentayangan seperti malaikat dalam roh, nggak punya daging, kan itu kan banyak orang yang berpikir begitu. Oh, kita di surga nggak punya daging, gitu ya. Karena apalagi kalau ada ayat dan tidak ada darah dan daging di dalam kerajaan Allah, ya kan? Itu maksudnya adalah seperti malaikat menyembah, gitu ya. Penduduk kota itu terus-menerus dalam penyembahan, gitu maksudnya ya. Terus-menerus dalam penyembahan. Jangan saudara berpikir bahwa penyembahan itu adalah kemudian menyanyi. Sudah tahu kan? Ya, penyembahan itu adalah apa? Membawa segenap hidup untuk Tuhan. Tidak ada motif lain, tidak ada niat lain. Segala sesuatunya itu dilakukan untuk Tuhan, gitu. Karena begitu orang terpesona dengan kemuliaan yang menerangi kota itu, ya. Terus-menerus dalam penyembahan, pujian dan hormat akan kemuliaan Allah. Ini diselanjutkan ya, yang menerangi mereka dengan cahayanya. Terakhir, saudara, bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi membawa persembahan bagi hormat dan kemuliaan Allah. Mereka melayani dan beribadah kepadanya. Jadi bangsa-bangsa itu membawa persembahan ke pusat pemerintahan ini, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi orang bilang, makan dari mana dong kalau di dalam Yerusalem baru tidak ada kegiatan bertani atau beternak, gitu ya. Ada bangsa-bangsa yang membawa, ya, dikatakan hormat, kemuliaan, bahkan membawa kekayaan, dikatakan di sini ya. Nah ini ya, membawa kekayaan mereka kepada kota itu, kepadanya, kepada Yerusalem baru itu. Ya, oke. Sampai di situ malam hari ini kita selesai. Satu lagi. Saya lupa ini ya. Nah, Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Tadi ya, yang dibeli dengan darah anak domba, yaitu mereka yang memakai jubah putih. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ya. Karena dari dalam kota itu, ya, dari jalan-jalan kota itu akan mengalir sungai, ya. Dan di kiri kanannya tumbuh pohon kehidupan, ya. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi berbahagialah mereka yang akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan itu. Karena dikatakan setiap bulan dia berbuah 1 kali, 12 kali dalam setahun. Dan dikatakan di situ dia akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan lebih daripada itu, kami bersuka cita untuk setiap kebenaran firman. Di dalamnya terkandung pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang melebihi segala-galanya. Melebihi setiap cita-cita agung kami, setiap cita-cita mulia kami. Melebihi segala ketekanan hidup kami. Melebihi apapun yang dapat dijangkau oleh akal pikiran kami. Melebihi segala-galanya. Melebihi segala sesuatu yang fana. Melebihi segala sesuatu yang kelihatan. Bahkan dapat mengatasi segala sesuatu yang bahkan tidak kelihatan, Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan di balik kemuliaan itu, yaitu di dalam Kristus kami boleh datang kepadamu yang menyingkapkan segala rahasia ini. Bapa, hamba berdoa, mari Roh Kudus Engkau terus-menerus membawa kami lebih dalam, dan lebih dalam lagi untuk merenungkan setiap kebenaran perkataan ini. Karena Wahyu ini berkata bahwa berbahagialah orang yang membacanya, berbahagialah orang yang mendengarnya, bahkan berbahagialah orang yang menuruti apa yang terdapat di dalamnya. Karena Tuhan sudah dekat.
karena hari itu segera datang. Kami mengucap syukur ketika Engkau boleh sungguh-sungguh hadir di hati kami. Itu adalah waktu kelegaan itu. Kami boleh merasakan sentuhan kasih Bapa, kesempurnaan agung dari kemuliaan terang-Mu yang hadir di hati kami. Boleh membawa kami menikmati sepenggal Tuhan dari kemuliaan yang sungguh-sungguh akan sempurna hadir satu saat nanti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa terus supaya siapapun saudara-saudara hamba yang hadir di dalam Zoom Fellowship ini, bahkan yang menyaksikannya melalui channel broadcast, kami berdoa mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka dijangkau oleh Tuhan. Mereka dipeluk oleh kasih Tuhan. Sehingga firman ini sungguh-sungguh berbuah-buah berkali-kali lipat ganda di dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka menjadi kesaksian bahwa tanda-tanda ajaib itu sungguh-sungguh luar biasa. Mereka menjadi terang dan mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba doa secara khusus, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Seketika firman ini disampaikan, maka Allah sedang bekerja. Allah sedang berkuasa untuk memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap yang sakit. Bahkan segala sesuatu kelemahan di dalam secara fisik, secara psikis, tekanan-tekanan apapun itu, di dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam segala sistem, hamba berdoa, tidak ada tembok-tembok yang akan bertahan. Mereka akan hancur, karena kami percaya bahwa Engkau sendiri akan membawa pembaharuan itu. Engkau akan melimpahkan air itu, mengalir sehingga memenuhi dan melimpahi semua keadaan itu, sehingga kegelapan tidak lagi menguasainya. Terang-Mu bercahaya di atas setiap keadaan itu, sehingga kemuliaan-Mu sungguh boleh terlihat. Waktu kelegaan itu boleh dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Turunlah, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kehendak-Mu. Singkapkanlah firman itu, sehingga kehadiran-Mu boleh kami nyata lihat. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia itu, yang sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh berharap pada kasih Allah itu. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya dan diberkati, boleh bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih Pak Hersi. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Bagus nih, dari awal